Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini berbahasa Tamil guys, genrenya hyperlink. Manusia sebagai makhluk sosial, tanpa kita sadari ada dua teori ilmiah yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, vantage point theory, yaitu sebuah peristiwa yang kita lihat dari titik tertentu akan terlihat berbeda jika dilihat dari sudut yang lain. Dan yang kedua, teori efek kupu-kupu, yaitu setiap tindakan kecil yang kita lakukan akan berdampak dan mempengaruhi kehidupan orang lain. Inilah yang digambarkan di film ini guys. Judulnya Kasada Tapara, tahun 2021, yang disutradarai oleh Cimbu Deven. Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Cerita yang pertama berjudul Perisai. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Bala. Bala mengidap penyakit skizofrenia, salah satu gangguan mental yang membuat penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Bala sering berhalusinasi kalau dia bisa berkomunikasi dengan dewa. Bala bekerja di bagian gudang di perusahaan obat-obatan Omega Medical India. Dan di sana dia bertemu dengan Trisa, yang pada saat itu habis interview. File Trisa tertinggal dekat galon, dan saat Bala mau mengembalikannya, tiba-tiba si bos manggil. Tanpa sadar, satu file di meja itu pun terbawa oleh Bala. Bala berhasil menemukan Trisa di warung makan. Belum sempat Trisa mengucapkan terima kasih, Bala sudah beranjak. Sekarang dia mengumpulkan makanan sisa di warung itu. Memang sih kelihatannya gimana gitu ya, tapi jangan suzon dulu bos. Ternyata makanan itu dia kumpulkan untuk anjing liar di pinggir jalan. Keesokan harinya, Bala yang sedang di rumah sakit ingin mengambil obat bertemu dengan anak kecil yang ditinggal ibunya mencari pinjaman. Bala langsung bantu anak itu. Karena uangnya kurang, Bala mau ambil uang dulu. Tiba-tiba nongol Trisa. Dia pun langsung meminjam uang Trisa. Waktu kebersamaan mereka semakin lama karena bensin motor Trisa habis. Dan SPBU juga sudah tutup. Bala menyarankan agar Trisa meninggalkan motornya di kosan Bala, kemudian Trisa pulang dengan taksi. Bala orangnya ceplas-ceplos, gak ada modus. Dia pamit pulang duluan karena perutnya sudah lapar. Dengan jujur, Bala mengatakan jika disuruh memilih antara cewek cantik dan lapar, tentu saja lapar menang telak. Hal itu pun membuat sang dewa kesal. Masa cewek secantik itu dibiarin aja? Akhirnya hujan pun turun. Dan Trisa berteduh dulu di tempat Bala, karena taksi yang dia pesan selalu di-cancel. Akhirnya Trisa mulai terpikat oleh Bala, karena sifatnya yang beda dari yang lain. Tapi timbul masalah ketika ayah Trisa melihat mereka jalan berdua. Si ayah yang tidak suka melihat Trisa pacar-pacaran, langsung menyuruh mereka berdua menikah besok. Sementara itu, bos Bala di kantor kelabakan nyari file yang terbawa oleh Bala. Dan saat Bala mau memberikan file itu, dia malah diusir. Akhirnya, file itu Bala titipkan ke rekan kerjanya Samyutan, yang bekerja sebagai sopir. Berhubung besok Bala mau menikah, mereka pun mencari kontrakan yang ukurannya lebih besar. Dan mereka mendapatkannya di bangunan tempat Samyutan tinggal. Tapi sayang, tiba-tiba Bala menghilang dengan perhiasan Trisa yang disimpan di tas. Kata Pak Pol, si Bala ini pencuri profesional, modusnya memikat wanita. Sebelumnya sudah ada 7 orang yang menjadi korban. Dan akhirnya Trisa hanya bisa menangis. Lanjut ke cerita yang kedua berjudul Konspirasi. Kisah akan berfokus pada keluarga Ayodhiveda alias Anachi yang merupakan seorang mafia. Anachi mempunyai seorang anak bernama Isaac. Anachi sadar bahwa pekerjaannya selama ini kotor, maka dari itu Anachi tidak ingin Isaac mengikuti jejaknya. Isaac yang merupakan seorang insinyur biotek selalu didorong oleh kedua orang tuanya untuk bekerja ke luar negeri. Rupanya ayah Trisa bekerja dengan Anachi sebagai auditor. Tuduhan yang diberikan kepada Bala ternyata rekayasa yang dibuat oleh anak buah Anachi bersama dengan oknum polisi korup, agar Trisa membenci Bala.
Dan perhiasan itu dikembalikan lagi ke ayah Trisa. Ketika semuanya lengah, tiba-tiba Bala menodong Anachi, yang membuat lehernya terluka. Nah, saat di rumah sakit, Anachi bertemu dengan Trisa yang sedang dirawat karena penyakit darah rendahnya kambuh. Anachi mencoba untuk meyakinkan Trisa bahwa Bala bukanlah pria yang pantas untuknya. Tapi Trisa yakin pasti ada sesuatu yang dilakukan ayahnya, karena Trisa yakin Bala tidak akan pernah melakukan hal itu. Trisa kecewa dengan ayahnya, kenapa dia tidak boleh menentukan masa depannya sendiri. Mungkin ayahnya bisa bahagia, tapi Trisa tidak akan pernah bahagia karena ego sang ayah. Hal itu pun membuat Anachi tersentuh, ditambah saat dia melihat Isaac yang datang ke rumah sakit menemui pacarnya. Isaac sangat mencintai dia, tapi pacarnya ini anak hakim. Pacar Isaac mengatakan ayahnya mungkin tidak akan mempermasalahkan tentang kasta ataupun agama. Tapi kalau masalah kriminal, ayahnya tidak akan kompromi. Anachi pun menjadi dilema. Sebagai orang tua, tentu saja hal yang paling utama buat Anachi adalah membahagiakan anaknya. Anachi langsung mengambil tindakan. Dia pergi menemui hakim. Sesampainya di sana, Anachi memohon agar hakim merestui hubungan anak mereka. Anachi berjanji mulai saat ini dia akan meninggalkan semua pekerjaan kotornya tersebut. Lalu hakim minta waktu dulu selama 2 hari buat mikir-mikir. Dan anak mereka jangan sampai tahu percakapan tersebut. Singkat waktu, seorang anggota MLA datang menawari kesepakatan tentang obat yang mereka sebut Omega. Sebenarnya obat ini narkoboy. Anachi langsung menolak karena dia sudah komit untuk bertobat. Tapi politisi itu terus melobi-lobi Anachi hingga dia diusir dari tempat itu. Dan Isaac bertanya kenapa si ayah tidak menerima kesepakatan itu, yang membuat si ayah marah. Singkat cerita, Isaac mau pergi menjalani tes di perusahaan yang nantinya akan memberikan pekerjaan di Jerman. Ayahnya sangat senang, lalu dia sendiri yang pergi mengantarkan Isaac. Sementara itu di sisi lain, politisi tadi merencanakan sesuatu karena tawaran mereka ditolak. Dan terlihat ada 2 orang yang sedang mengikuti Isaac. Akhirnya Isaac berhasil menjalani tes. Isaac akan dikontrak selama 5 tahun di Jerman. Sebelum tanda tangan kontrak, mereka menyuruh Isaac untuk mengabari orang tuanya dulu. Tiba-tiba masuk panggilan dari ibunya, yang mengabari bahwa ayahnya sudah tewas saat polisi melakukan penyergapan. Tuh kan, meskipun selama ini Anachi masuk DPO, tapi dia aman-aman saja karena berteman dengan politisi. Kata anggota ayahnya ini, si Ramu yang menjadi informan polisi. Dia yang memberikan lokasi Anachi kepada polisi. Dan akhirnya si Ramu pun tewas. Lanjut cerita yang ketiga berjudul Permainan yang Licik. Kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Kanda. Kanda pergi menemui Deputi Komisioner Polisi atau DCP dan dia langsung ditembak. Jadi gini ceritanya. Sebelumnya komisaris polisi mendapatkan tekanan dari menteri dan politisi atas dasar menjaga hukum dan ketertiban. Mereka diminta untuk membersihkan 4 nama besar yang berada di dunia kriminal. Dan misi ini tidak boleh gagal. Komisaris memberikan misi itu kepada DCP. Lalu DCP menunjuk Kanda. Kanda sebenarnya enggan jika harus membunuh orang saat bertugas. Menurut dia, pengadilanlah yang pantas menjatuhkan hukuman untuk pelaku. Niat Kanda bicara seperti itu agar DCP memberikan tugas itu ke yang lain. Boro-boro diganti. DCP malah ngungkit masa lalu Kanda. Kanda yang berasal dari keluarga kurang mampu, dulu sering dibantu oleh DCP, bahkan sampai ke biaya pendidikan. Jatuhnya hutang budi lah. Dan DCP tidak ingin perintahnya ditolak. Akhirnya Kanda dilema. Dari kecil dia bercita-cita ingin menjadi polisi, tapi sekarang malah merasa terjebak dalam kerjaannya sendiri. Kanda memberitahu kakak iparnya bahwa dia tidak akan bunuh si pelaku agar misinya itu gagal, dan timnya pasti langsung diganti. Singkat cerita, Kanda dan timnya sudah bersiap. Kanda menyuruh mereka jalan duluan, sementara dia akan lewat jalan lain. Target pertama mereka Anachi. Anachi baru dapat info kalau dia menjadi target, dan tiba-tiba datang Kanda. Kanda langsung mengatakan kalau dia tidak sepakat dengan perintah itu, dan akan membiarkan Anachi pergi.
Tapi jika mereka bertemu lagi, Kanda bersumpah akan menangkapnya. Kata Kanda, dia harus menembak mobil Anachi untuk membuat laporan. Berhubung nih mobil baru habis diservis, anggota Anachi bilang biar dia sendiri yang menembak mobilnya. Awalnya Kanda agak ragu, karena nggak mau dianggap pengecut, Kanda pun memberikan pistolnya. Tapi naas, Anachi malah dihabisi oleh anggotanya sendiri, yang diperintah langsung oleh si anak durhaka. Anachi tidak sadar kalau buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Isaac berambisi untuk melanjutkan bisnis ayahnya, tapi ayahnya malah memutuskan untuk pensiun dini. Akhirnya Isaac bersekongkol dengan politisi jahat tadi untuk menyingkirkan si ayah. Alhasil Kandalah yang menjadi terkenal karena dianggap sukses melakukan misi. Tapi istrinya di rumah menentang keras kejadian tersebut. Mereka tidak ingin Kanda membunuh orang. Kanda berusaha meyakinkan istrinya bahwa dia tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Tapi percuma, karena semua berita mengatakan Kandalah yang melakukannya. Dan DCP merasa cemburu karena Kanda mendapatkan banyak pujian dari komisaris, sementara namanya tidak disebut sama sekali oleh Kanda. Singkat cerita, Isaac mendatangi DCP dengan dalih melaporkan Bala yang membawa kabur Trisa. Tapi DCP sudah tahu gelagatnya dan langsung menanyai apa tujuan dia sebenarnya. Rupanya Isaac ingin menjalin persahabatan dengan DCP. Sementara itu Kanda semakin tertekan. Sekarang hubungannya dengan sang istri menjadi tidak harmonis. Target berikutnya bernama Vanna Ravi. Kanda sedang merancang strategi dengan timnya. Di sisi lain, DCP menyuruh Isaac menghabisi Kanda dalam operasi itu agar kasus kematiannya bisa dimanipulasi. Singkat waktu, Kanda dan timnya sudah tiba di TKP, dan anak buah Isaac juga ikutan nimbrung. Tapi dia malah keburu tewas terkena peluru nyasar. Dan Kanda hanya menonton mereka tembak-tembakan. Untuk melepaskan amarahnya, dia baku hantam dulu dengan anak Raffi. Dan akhirnya Kanda kembali viral karena dia menjadi ketua tim dalam operasi itu. Karena otaknya sedang kusut, Kanda tak sengaja membentak mertuanya saat ditanya soal berita yang baru keluar. Alhasil istrinya langsung minta cerai. Makin streslah Kanda. Di tempat kerja dia tertekan. Di rumah dia juga tidak mendapatkan kedamaian lantaran sang istri terus mengatakan dia pembunuh karena si istri tidak mempercayainya. Dan dia pun langsung pergi. Sekarang Kanda tinggal di rumah kakaknya. Dia berencana untuk mengundurkan diri dari polisi. Di sisi lain, DCP langsung turun tangan untuk menghabisi Kanda. Dia bersekongkol dengan target yang ketiga bernama Marathi. DCP akan membunuh Kanda seolah-olah Marathilah pelakunya. Sebagai imbalannya, Marathi akan dibiarkan lolos. Nah, ini dia adegan pertama tadi. Setelah menembak Kanda, DCP langsung melapor ke komisaris kalau dia akan ikut ke lapangan dengan alasan target mereka kali ini sangat berbahaya. Rupanya si Kanda masih hidup. Kanda curiga disuruh datang ke tempat itu, makanya dia memakai rompi anti peluru. Lagi-lagi DCP mengungkit jasanya yang dulu, dan memujuk Kanda untuk menangkapnya saja. Tapi tiada maaf bagimu, dan akhirnya DCP pun tewas. Lanjut ke cerita yang keempat, judulnya Pertaruhan. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Krishna. Dia seorang penipu, tapi mainnya halus. Saat tamat sekolah, Chris memutuskan untuk merantau ke Chennai. Tapi saat di perjalanan, dia dipaksa turun karena tidak membayar tiket. Kemudian Chris mendapatkan pekerjaan menjadi tukang kebun dan merangkap ke yang lain. Berhubung bosnya bangkrut, akhirnya rumah itu pun dijual. Dan disinilah Chris menemukan peluang.
Saat itu orang terkaya di kota bernama Sahib datang beli rumah itu. Chris mulai membuat rencana. Dia memata-matai Sahib dan menemukan tempat tongkrongan Sahib. Saat di toilet, Chris mengatakan mungkin Sahib mempunyai gejala kencing batu yang terdengar dari suara pipisnya. Dia menyarankan agar Sahib memeriksakan diri ke dokter. Dan keesokan harinya, Chris sudah mulai dekat dengan Sahib. Kali ini modusnya seperti psikolog. Dia menebak bahwa Sahib sedang banyak pikiran karena pekerjaan dan memiliki masalah dengan keluarganya, yang membuat Sahib menjadi terkesan. Padahal semua info itu dia dapatkan dari pembantu Sahib. Dan ketika Chris memberikan uang ke pembantu Sahib, terlihat di sana ada DCP yang sedang bersama dengan wanita simpanannya. Rupanya rumah itu dijadikan tempat penginapan oleh Sahib. Tahu kan guys siapa wanita ini? Dia kakak kandung Kanda, namanya Vanati. Handphone Vanati pakai ketinggalan segala. Kemudian Chris menelpon suaminya, yang saat itu sedang bertugas dengan Kanda. Karena suaminya sedang sibuk, Kandalah yang mengangkat telepon itu. Dan akhirnya DCP pun ketahuan. Kanda menyuruh Chris mengantarkan HP itu ke tempatnya sekarang. Untuk menjaga perasaan kakak iparnya, Kanda merahasiakan hal itu. Sesampainya di sana, Chris ingin bicara dulu dengan DCP baru HP itu dia berikan, yang membuat Kanda menjadi emosi. Beruntung saat itu Sahib sedang lewat. Dia pun langsung membantu Chris. Dan membawa Chris ke rumahnya. Chris melihat berita di TV yang mengatakan DCP tewas saat menjalani tugas dengan Kanda. Dan Kanda berhasil membunuh si pelaku. Dan Chris merasa beruntung dihajar Kanda karena dia sekarang bisa masuk ke keluarga Sahib. Karena sikapnya yang bersahabat, orang tua Sahib sampai curhat. Rupanya Sahib hanya menghambur-hamburkan uang ayahnya. Berbagai macam bisnis yang dia jalani, tapi tidak ada satupun yang jadi. Lalu Sahib juga curhat. Sebelumnya Sahib berbisnis narkoboy diajak politisi kenalannya. Tapi hasilnya nggak ada karena ditipu. Sekarang orang tuanya mengancam akan membawa Sahib pindah ke luar negeri jika selama 6 bulan ke depan, dia masih tidak bisa menghasilkan uang. Akhirnya, Chris beraksi. Dia akan menjadikan Sahib jutawan tanpa memakai uang ayahnya. Sahib mengaku hanya ada uang 10 juta, itu tidak akan cukup. Kata Chris itu sudah lebih dari cukup. Dia berjanji akan menggandakan uang itu menjadi 1,5 M. Dan Sahib pun sepakat. Bukan hanya uang, kantor dan mobil pun Chris tinggal pakai. Beberapa hari kemudian terlihat si Chris berbisnis sawo yang dikumpulkan dari hutan, yang membuat Sahib agak ragu. Dan juga ada bisnis patung. Kemudian 10 kios roti di kota. Sementara itu Sahib terus dicekoki miras agar dia gampang dikontrol. Chris juga berusaha mencuri hati orang tua Sahib. 2 bulan kemudian akhirnya si Chris bisa memenuhi janjinya yang membuat Sahib nggak habis pikir. Rupanya bisnis sawo yang diambil dari hutan itu hanyalah kedok. Bisnis utamanya menyeludupkan kayu cedar atau pohon aras yang diseludupkan menjadi bak truk. Dan toko roti itu kedok untuk berjualan narkoboy. Satu lagi bisnis patung itu untuk menyeludupkan barang antik ke luar negeri. Sahib pun menjadi bersemangat, lalu menyuruh Chris membuka lapak baru. Menurut buku pedoman tipu-tipu, ada saatnya kita memutuskan untuk berhenti, kata si Chris. Karena sekarang bisnis mereka mulai tercium oleh polisi. Chris mengajak Sahib menghentikan semuanya atau kabur sebelum tertangkap. Untuk mengurangi resiko, Chris berencana untuk melakukan pencucian uang. Mereka akan menghabiskan uang itu untuk membeli berlian. Berlian itu mereka dapatkan dari mafia yang juga merupakan target terakhir polisi. Mafia itu mencurigai mereka berdua sebagai informan, karena kabarnya polisi juga ada di sana. Beruntung Kanda datang tepat waktu, dan mereka pun selamat. Tiba-tiba Sahib menghilang, rupanya dia sudah pulang duluan. Kata Sahib, berlian itu sekarang sudah bersama dengan Chris. Bingung dong si Chris, tadi kan dia yang nyimpan.
Dan tiba-tiba Sahib tewas terkena serangan jantung karena selama ini dicekokin miras. Chris akhirnya merasa bodoh karena ulahnya sendiri Sahib tewas. Uang habis, berlian juga nggak tahu di mana. Lalu Chris kembali mengingat-ingat ucapan Sahib sebelum meninggal. Dan ternyata berlian tersebut ada di gantungan kunci. Tapi itu masih belum cukup. Chris yang licik mengorbankan berlian itu untuk mencuri hati orang tua Sahib. Chris membuat orang tua Sahib percaya kalau dia bisa membuat Sahib berubah. Chris mengatakan mereka memutarkan uang Sahib di pasar saham. Dan sukses besar. Lalu menghabiskan uang itu untuk membeli berlian agar terhindar dari pajak. Akhirnya orang tua Sahib salut, lalu mengangkat Chris menjadi anak. Dan inilah tujuan Chris sebenarnya. Dibanding berlian tersebut, tentu saja harta orang tua Sahib jauh lebih banyak. Lanjut ke cerita yang kelima berjudul Adil. Kisah akan berfokus pada seorang janda beranak satu bernama Sundari. Kehidupan Sundari bisa dibilang susah sejak suaminya meninggal. Sundari bekerja menyiapkan makanan untuk anak-anak di sekolah. Dari kecil Sundari sudah mendidik anaknya supaya adil. Dia langsung marahi anaknya yang saat itu meminta makanan lebih banyak. Oh iya, nama anaknya Rajan. Singkat cerita, kepala sekolah menyuruh Sundari untuk menemui orang yang datang dari kota ingin melihat tanah di sekitar sekolah. Rupanya orang itu Chris bersama orang tuanya yang datang ke sana untuk membeli tanah. Chris berencana akan membangun pabrik miras berskala besar di daerah tersebut. Tapi ibunya kurang setuju karena dalam Islam alkohol dilarang. Begitu juga dengan Sundari, karena dampaknya akan sangat buruk untuk warga sekitar. Chris yang saat itu meminum orange juice menawari Rajan. Kemudian Rajan memanggil teman-temannya karena ibunya selalu menekankan untuk saling berbagi. Sundari melarang Rajan minum banyak-banyak karena dia memiliki masalah di perut yang penyebabnya belum diketahui. Kemudian ayah Chris menyuruh Sundari datang ke rumah sakit adiknya di kota agar Rajan bisa ditangani dengan baik. Singkat waktu malam pun tiba. Penyakit Rajan kembali kambuh, tapi kali ini lebih parah. Sundari melarikan anaknya ke bidan desa. Bidan langsung menghubungi dokter. Dokter menyuruh Sundari untuk membawa anaknya ke rumah sakit, supaya ginjalnya bisa di-scan, sebelum penyakitnya berlarut-larut. Berhubung Sundari nggak ada uang, akhirnya dia terpaksa mengambil uang yang ada di lemari sekolah. Sundari membawa Rajan ke rumah sakit yang disarankan ayah Chris. Rupanya di sana juga ada Chris yang keluhannya sama seperti Rajan. Nah, dokter ini adik ayah Chris namanya Abu Bakar. Di sini baru terungkap, rupanya Sahib sebelumnya tewas bukan terkena serangan jantung, tapi diracuni oleh pamannya ini. Kalau Sahib tewas, otomatis dia yang akan menjadi pewaris tunggal. Tapi semua rencananya gagal karena ayah Sahib tiba-tiba mengangkat Chris sebagai anak. Makanya si Abu ingin membunuh Chris dengan cara meracuni minumannya. Karena tidak pakai cyanida, makanya si Chris masih hidup. Saat Abu ingin menyuntikkan racun lagi kepada Chris, tiba-tiba Sundari yang juga berada di ruangan itu langsung mengamuk. Dokter macam apa ente, kok malah ingin bunuh pasien, kata Sundari. Alhasil Sundari lah yang menjadi amukan para staf. Dan si Chris berhasil kabur. Beruntung kakak ipar Kanda yang menjadi kepala kantor polisi di daerah tersebut lebih mempercayai Sundari, lalu dia melepaskan Sundari. Berhubung uang Sundari sudah habis membayar ruangan rawat inap di rumah sakit tadi, polisi menyuruhnya pergi ke tempat dokter Candalan. Dokter ini tidak mengut biaya dari pasiennya. Dokter menuliskan resep obat yang harus dibeli di luar. Karena di apotek ini tidak ada, orang itu menyuruh Sundari pergi ke Omega Medical. Sesampainya di sana, Sundari tidak bisa membeli obatnya eceran. Ya, bukan apotek sih. Dia harus membelinya sepaket yang harganya lumayan mahal. Sundari meminjam handphone, rencananya ingin meminta bantuan ke bidan. Tapi dia malah mendapati kabar buruk 33 anak teman Rajan juga mengalami sakit perut. Karena mereka semua ikutan meminum orange juice yang diracuni si Abu. Karena nggak dapat obatnya, Sundari kembali lagi.
Rupanya Rajan sudah sadar. Dokter memiliki obat itu, tapi hanya untuk sekali minum. Kata dokter, nih bocah keracunan, harus banyak-banyak minum air putih dan minum obat yang diresepkan tadi. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் நடத்திட்டு இருக்கேன். போ. Akhirnya Sundari memutuskan untuk menjual satu-satunya peninggalan sang suami. Sekalian untuk membelikan obat buat anak-anak di desa. Tapi dia malah kena jambret. Untungnya sopir Omega Medical yang saat itu melintas membantu Sundari. Namanya Velu. Karena kasihan, Velu mengambil obat yang dia bawa, tanpa membuat laporan. Lanjut ke cerita yang terakhir, judulnya Peduli. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Samyutan. Masih ingat kan guys, rekan kerja Bala yang juga sopir di Omega Medical. Saat subuh tiba-tiba Samyutan dicuduk polisi. Rupanya 7 dari 33 anak meninggal setelah minum obat yang dibawa Sundari. Diduga obat itu sudah kadaluarsa. Kenapa Samyutan yang ditangkap? Karena Velu saudaranya politisi. Mereka tidak ingin citranya rusak. Bos Samyutan yang saat itu datang ke kantor polisi mengatakan mungkin dirinya juga ikut ditahan. Dan pengadilan akan menyegel Omega Medical yang membuat 80 karyawannya akan kehilangan mata pencarian untuk keluarga mereka. Tapi kalau Samyutan mengaku, si bos nggak bakalan ditangkap. Kata si bos, palingan Samyutan hanya ditahan selama 7 hari. Karena peduli dengan rekan-rekannya, akhirnya Samyutan pasang badan. Dia pun bersedia menandatangani surat pengakuan itu. Dalam waktu singkat, sidangnya pun digelar, yang terkesan diburu-buru. Di pengadilan, Samyutan dikendalikan si bos. Dia disuruh mengaku telah menjual obat kadaluarsa tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan. Singkat waktu, Dini, istri Samyutan, datang ke tempat si bos. Dia meminta bantuan ke si bos karena pengacara yang ditunjuk pengadilan tidak banyak membantu. Padahal sebelumnya pengacara itu menyuruh Dini mengumpulkan file apapun yang ada di rumah yang mungkin saja bisa dijadikan untuk pembelaan. Akhirnya file itu pun diambil si bos. Kata si bos biar pengacara mereka yang mengatasinya, agar Samyutan menang di pengadilan. Di sidang berikutnya, Sundari juga dihadirkan ke pengadilan. Dia mengaku Samyutanlah yang memberikan obat itu. Tapi ada yang lebih parah. Laporan medis terbaru mengatakan bahwa obat-obatan tersebut narkoboy. Boro-boro dibantu, komplotan si bos malah cuci tangan. Mereka pura-pura tidak tahu. Padahal selain menyuplai obat, mereka juga mendistribusikan narkoboy jaringan politisi. Dan selesai sidang, Sundari minta maaf. Sundari mengaku terpaksa melakukan hal itu karena mereka mengancam akan membunuh anaknya. Singkat cerita, sidang berikutnya pun digelar. Berdasarkan bukti dan saksi, hakim memvonis Samyutan hukuman mati dengan cara digantung. Dan sidang pun selesai. Nah, lu nyesal kan? Dini yang kesal datang ke tempat si bos. Dia mengancam akan bicara ke media jika dia tidak dibolehkan masuk. Alhasil Dini malah kena hajar, dan si bos mengancam akan menghabisi anak Dini jika dia berani bicara ke media. Di sisi lain, Velu datang minta maaf. Dia menceritakan semuanya. Niat Velu memberikan obat itu baik, karena kasihan kepada Sundari. Dan saat berita itu muncul, Velu langsung ditahan saudaranya yang politisi di rumah karena mereka tidak ingin citranya rusak. Samyutan sudah memaafkannya. Dia juga mengaku salah karena setuju menandatangani surat pengakuan. Tapi nasi telah menjadi lontong. Penyesalan tiada gunanya. Singkat cerita, surat eksekusi Samyutan sudah keluar. Kepala sipir pun menanyakan permintaan terakhir Samyutan. Rupanya Samyutan hanya ingin bermain dengan anaknya. Nah, ini adegan paling emosional nih menurut kami di sepanjang film. Apalagi buat kalian yang sudah punya anak. Samyutan bilang ke anak-anaknya kalau dia ingin pergi ke luar negeri dan jangan mencarinya sampai dia kembali. Akhirnya hari eksekusi pun tiba. Dini dan yang lainnya juga sudah bersiap. Mereka menunggu di depan lapas.
Rupanya semalam Dini cerita ke Velu bahwa ada bukti penting yang diambil oleh si bos. File itu yang tak sengaja diangkut bala saat di awal film. Lalu dititipkan ke Samyutan yang diletakkan di mobil dan mendarat di rumah Samyutan. Dan akhirnya kembali lagi ke tangan si bos saat dibawa oleh Dini. Untungnya Velu berhasil mengambil file itu di rumah si bos yang berpura-pura mengantarkan air. Lalu Velu dan pengacara pergi menemui hakim pengadilan tinggi. Di dalam file itu mereka menemukan bukti keterlibatan orang-orang besar dalam jaringan narkoboy. Hakim langsung mengeluarkan surat penundaan eksekusi untuk Samyutan, dan akhirnya Samyutan tidak jadi digantung. Kemudian mereka yang terlibat dalam kasus itu ditangkap. Ada oknum polisi, hakim, bos Samyutan, anggota MLA, dan menteri. 6 bulan kemudian Samyutan menang di pengadilan. Dia dibebaskan. Sundari ditangkap polisi karena melakukan protes. Kayaknya protes pembuatan pabrik miras nih. Lalu Chris menjadi pengusaha sukses. Dan Kanda menjadi asisten komisaris. Dia menentang keras hukuman mati. Kemudian Isaac dipilih partai penguasa untuk menjadi anggota parlemen. Dan si Bala sudah menikah dengan Trisa. Lalu film pun selesai. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subrek jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.